Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 165, Bernilai Ibadah. Aroma mawar memenuhi penciuman Riana saat pertama kali memasuki kamar. Senyum tipis mengembang di sudut bibirnya memandangi setiap sudut kamar berukuran 3 x 3 meter persegi itu tampak manis dengan tirai dan spray berwarna lilac yang merupakan warna favoritnya. Kamu masih ingat warna kesukaan aku? Tanyanya tanpa sadar. Aku masih ingat semua tentang kamu, bahkan ke bagian terkecil sekalipun. Gali menundukkan Riana di tepi tempat tidur, lalu ikut duduk di sebelahnya. Kemudian menatapnya selama beberapa saat hingga menimbulkan semburat merah di pipi sang istri. Kenapa liatin aku begitu? Tanya Riana. Langsung menunduk karena aku suka memandangmu. By the way, kamu sama sekali tidak berubah. Tetap saja paling cantik seperti dulu. Rona merah di wajah Riana pun tampak semakin jelas. Perpisahan selama 5 tahun membuatnya sedikit kaku dan malu, padahal ia dan Gali menjalin hubungan cukup lama. Sebelum akhirnya berpisah, melihat tingkah menggebaskan istrinya membuat Gali tidak tahan untuk mendekapnya. Namun keinginan itu ia tahan. Sayang, bisiknya pelan. Iya, buka hijabnya dong. Sudut bibir Riana melengkung tipis. Kedua tangannya perlahan membuka hijab yang menutupi kepala hingga memperlihatkan rambutnya yang panjang yang hitam berkilau. Gali lantas membelainya dengan penuh kelembutan, lalu menggenggam tangan sang istri dan menciuminya. Mungkin kamu akan bosan mendengarnya, tapi aku tidak akan pernah merasa cukup untuk meminta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu. Meragukan, menuduh, menyakiti hati dan badan kamu, aku benar-benar merasa berdosa, ucap Gali penuh sesal. Dalam hitungan detik bola matanya tampak berkaca-kaca. Setiap kali teringat 5 tahun yang berlalu membuatnya merasa sakit. Bukan salah kamu sepenuhnya, Mas. Aku juga bersalah karena tidak memberimu waktu untuk menenangkan hati dan malah pergi. Bagaimana kalau kita mulai saja dari awal dan menjadikan masa lalu sebagai pengingat? Tapi kamu ikhlas memaafkanku kan? Tak ada sahutan dari Riana, namun senyuman lembut di wajahnya seolah memberi semua jawaban yang diinginkan Gali. Katanya segala sesuatu harus diawali dengan yang baik-baik supaya nanti berakhir dengan baik juga. Kita sholat bareng yuk. Aku sudah siapkan semuanya untuk kamu. Gali meraih sebuah kotak yang ia letakkan di samping tempat tidur. Begitu membuka, Riana begitu terpukau. Sebuah mukena dan juga sajadah, juga gamis berwarna putih polos menjadi hadiah persembahan sang suami. Kamu mau kan pakai itu? Kita ibadah bersama. Riana mengangguk dan tanpa sadar menjatuhkan air mata. Impiannya 5 tahun lalu diwujudkan Gali malam ini. Tanpa menunggu lagi, ia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Gali menunggu dengan sabar. Ia memilih menyalakan lilin aromaterapi di setiap sudut kamar. Hingga beberapa menit berselang, pintu kamar terbuka. Riana melangkah masuk dengan gamis putih tulang pemberian suaminya tadi. Maaf agak lama, ucap Riana. Melirik ke arah Gali yang tampak gagah dengan baju koko dan sarung. Selama beberapa saat Gali membeku memandanginya sang istri yang cantik bagaikan bidadari dengan gamis putih dan riasan tipis di wajahnya. Riana tampak bercahaya dalam pencahayaan kamar yang temaram. Tidak masalah, aku bisa menunggu 5 tahun. Masa 5 menit tidak sanggup, kelakar lelaki itu. 2 sajadah membentang di antara ruang kosong antara lemari dan tempat tidur. Riana segera mengenakan mukena dan berdiri di belakang suaminya.
Suara Gali mengumandangkan ayat-ayat suci begitu menggetarkan jiwa. Rasanya tidak ada kebahagiaan yang lebih dari ini. Terlebih saat bibirnya menyentuh punggung tangan sang suami sesaat setelah menjalankan ibadah bersama, lalu dibalas Gali dengan ciuman singkat di kening. Rasa hangat dan damai memenuhi hati keduanya. Terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat. Aku tahu tidak mudah untuk kamu menjalani semuanya sendirian. Mengandung, melahirkan, dan merawat Pio seorang diri, bisik Gali lembut. Terima kasih juga sudah menguatkan iman selama ini. Aku juga tahu tidak mudah menjadi kamu, dikelilingi banyak wanita dan berada dalam godaan dunia yang melenakan pasti sangat berat. Tapi kamu memilih untuk tidak tenggelam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berusaha memantaskan diri agar layak untuk kamu, supaya aku tidak malu saat bertemu lagi dengan kamu dan kita bisa memulai dari awal untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang pernah kamu tuliskan dalam catatan kecil yang kamu tinggalkan. Kamu menemukannya? Galih mengangguk. Di lemari hari pertama setelah kepergian kamu, Gali menggenggam tangannya semakin erat. Aku sangat bersyukur karena Allah tetap menjaga hatiku untukmu selama ini. Semoga dosaku mengabaikan dan menyakiti hatimu terampuni. Dan semoga ibadahku bernilai pahala dan mengantarkan kamu pada cinta Allah. Air mata Riana sudah tidak terbendung lagi, menetes layaknya hujan yang jatuh membasahi bumi malam itu. Yang ia lakukan hanya menyandarkan kepala di dada sang suami, membuat Galih memeluk sangat erat. Ngomong-ngomong, apa punggung kamu masih sakit? Tanya Galih. Sesaat setelah keduanya duduk di tempat tidur dengan selimut menutupi kaki, kalau baring di kasur sebelah terasa, tapi kalau di sini tidak terasa, ucap Riana sambil mengusap permukaan tempat tidur yang lembut. Ya udah, pelan-pelan saja ya. Ia menggenggam tangan wanita itu hingga jari-jari mereka saling bertaut. Riana merasakan jantungnya berdebar semakin cepat saat Gali meletakkan tangan di ubun-ubun dan meniupkan sebaris doa. Keduanya saling melepas kerinduan dan mencurahkan isi hati melalui sentuhan lembut. Gali menghujani Riana dengan kasih sayang, memberi perhatian yang terlewati di hari-hari sebelumnya, meyakinkan bahwa hanya Riana seorang yang bertahta atas hatinya. Dan hanya Riana satu-satunya wanita yang halal untuk ia sentuh, melewati malam yang hangat bersama, menjalin hubungan yang tidak hanya untuk mendapatkan kenikmatan dan memuaskan hasrat biologis semata, tetapi juga bernilai ibadah, mengubah syahwat menjadi pahala. Pagi ini Gali terbangun dengan wajah bersinar cerah. Kebahagiaan memancar jelas dalam tatapannya. Berdiri menghadap cermin, ia merasa menjadi lelaki paling gagah di Sentaro Bima Sakti. Pagi ini sudah siap dengan kaos oblong dan celana training, juga sepatu sneaker. Pagi sayang, bisiknya ke telinga Riana yang masih terbaring dalam balutan selimut. Sahutan Riana sangat pelan, membuat Gali tertawa gemas melihat wajah sang istri yang tampak lelah. Ia lantas membenarkan selimut yang melorot hingga menutupi bahu. Tadi selepas menjalankan ibadah subuh, ia malah meminta haknya lagi, sehingga membuat Riana kelelahan dan memilih bermalas-malasan di tempat tidur. Mau olahraga sebentar ya, mumpung masih ada waktu. Ya mas, badanku capek rasanya, boleh istirahat sebentar kan? Boleh sayang, asal jangan kelamaan, nanti tambah lemas badan kamu. Ia membenamkan ciuman singkat di kening sebelum akhirnya keluar kamar dan berlari-lari kecil di sekitar lapangan tak jauh dari rumah. Gali juga bertemu dengan Raihan yang sedang melakukan olahraga pagi. Keduanya mengobrol santai sambil berlari kecil. Abah sedang memikirkan dana renovasi masjid yang masih kurang. Dana sumbangan dari warga tidak seberapa, ucap Rehan. Semoga ada jalan keluar supaya masjid bisa segera digunakan kembali. Balas Gali, amin. Mentari mulai bersinar cerah pagi itu. Suasana mulai ramai oleh aktivitas orang-orang. Beberapa ibu-ibu komplek terlihat berkumpul membeli sayuran dari pedagang keliling.
Gali dan juga Rehan masih mengobrol santai saat terdengar suara beberapa wanita yang sedang berbicara sambil membeli sayuran. Tahu nggak ibu-ibu, anaknya Ustadz Aiman, si Rayhan itu gantengnya itu loh bikin meleleh, ucap Bu Wina. Lebih ganteng mana sama suaminya Riana yang baru datang, sahut ibu satunya. Sebenarnya lebih ganteng suaminya Riana, tapi syukur dia sudah datang jadi Riana tidak jadi sama Rayhan. Anak saya jadi ada kesempatan. Ibu-ibu satunya ikut bersuara. Ya benar, coba Jira sudah agak besar. Saya juga mau jodohin sama Rayhan. Sudah ganteng, mapan, bekerja di perusahaan besar dengan gaji bagus. Coba ya, Riana mau sama Rayhan, pasti hidupnya jauh lebih terjamin. Daripada rujuk sama suaminya yang hanya buruh bangunan itu, ucap Bu Wina. Wajah Rayhan seketika merah mendengar pembicaraan ibu-ibu itu. Ia melirik Gari yang tampak masih santai. Tolong jangan dengarkan mereka. Aku memang sempat memiliki keinginan melamar Yana, tapi aku benar-benar tidak tahu kalau dia masih berstatus istri orang. Gali menepuk bahu Rehan. Sudah, tidak apa-apa, yuk jalan. Tidak baik menguping pembicaraan orang sekalipun yang dibicarakan adalah kita. Keduanya segera mempercepat langkah melewati 3 wanita itu, bersikap santai seolah tak mendengar apapun. Itu kan suaminya Riana sama Rayhan. Apa mereka dengar kita gibah? Tanya salah satu dari mereka. Biarin aja kalau dia dengar. Memang mau apa suaminya Riana itu? Ganteng dan bersih, ganteng dan keren sih, tapi nggak punya uang, tambah Bu Wina. Benar Bu, hidup harus realistis. Kita nggak bisa makan cinta saja. Tawa wanita itu menggema di lapangan. Aroma nasi goreng dan telur dadar panas menjambut Gali saat tiba di rumah. Dia langsung menuju dapur dan melihat Riana sedang menyiapkan sepiring nasi goreng di meja. Assalamualaikum, wahai istriku. Waalaikumsalam. Tanpa menunggu, Gali langsung mendekat dan memeluknya. Kalau lagi kesal, peluk istri memang bisa jadi penawar. Riana terkekeh mendengar gerutuan suaminya. Kenapa lagi mas? Jangan-jangan habis ketemu tetangga. Kok tahu sih? Kali ini menciumi lekukan leher istrinya hingga Riana menjerit meminta ampun. Soalnya muka suami aku ini kusut. Biasanya habis olahraga kan segar. Ini malah lemas. Gali memilih duduk di kursi dan menuang air putih ke dalam gelas. Lalu meneguk perlahan demi melepas dahaga. Kalau nggak mau muka aku kusut terus setiap pagi, kamu harus setuju dengan satu hal. Apa mas? Kita pindah ke apartemen aja yuk. Kasihan mental kamu dan Pio kalau lama-lama tinggal di lingkungan tidak sehat seperti ini. Riana hanya tersenyum. Aku dan Pio sudah terbiasa mas, justru kamu yang aku takutkan. Gali menggenggam tangan Riana dan menariknya hingga jatuh ke pangkuannya. Mas jangan, nanti ada yang lihat. Siapa yang mau lihat? Di sini cuma ada kita. Ia melingkarkan tangan ke perut. Sayang, apa boleh aku minta sesuatu? Minta apa? Kalau bisa kamu berhenti kerja mulai hari ini, biar kerjaan kamu cuma mengurus aku dan Vio. Insya Allah aku akan bicarakan dengan Umi sore ini. Riana mengusap sisa keringat yang menempel di kening suaminya. Ya sudah, aku mandi dulu, mau ke kantor. Ia bangkit namun kemudian melirik meja makan. Kok kamu buat nasi gorengnya cuma satu, supaya bisa makan sepiring berdua, jawab Riana dengan nada manja. Sementara itu di rumah sebelah, Rapi sedang memasukkan keripik-keripik yang akan dijual ke dalam kardus. Saat terdengar suara ketukan pintu, anak lelaki itu seketika teronjak dan gemetar. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Iren menatap putra semata wayangnya dengan raut wajah sedih. Ia tahu Rapi masih sangat trauma atas kejadian beberapa waktu yang lalu. Biar ibu aja yang buka, kamu diam di situ. Jangan buka bu, kalau ayah yang datang bagaimana? Iren membelai puncak kepala putranya yang penuh kasih. Jangan takut, kepada sesama manusia ada Allah yang akan melindungi kita. Rapi hanya menatap ibunya dengan penuh khawatir. Ia baru dapat bernapas lega saat melihat sosok lelaki berseragam hijau dengan logo huruf G berdiri di ambang pintu dengan membawa beberapa kantong makanan. Selamat pagi, ini ada paket makanan untuk Bu Iren dan Raffi, ucap lelaki itu tersenyum ramah.
Tapi saya tidak pernah pesan makanan, Pak, jawab ibu satu anak itu bingung. Mendengar pembicaraan ibunya dengan driver ojek online membuat Rapi memberanikan diri mendekat. Ia langsung menelan Salipa saat melihat logo restoran pada kotak makanan. Pikirannya tertuju pada kiriman makanan lezat kemarin. Tapi benar ini rumah Bu Iren dan Rapi kan? Benar, kalau begitu mohon diterima ya Bu. Maaf Pak, saya tak punya uang untuk membayar semuanya. Semuanya sudah dibayar kok Bu. Iren tampak semakin bingung sebab sudah 2 hari ini paket makanan lezat dalam jumlah banyak datang ke rumahnya. Tapi siapa yang pesan? Di sini yang pesan atas nama Sarimin. Lelaki itu menunjukkan layar ponsel. Di sana memang tertera nama Sarimin yang buat kerutan kening Iren semakin dalam. Kemarin Wagiman, sekarang Sarimin. Nah, segitu dulu ya bab 165-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.